Jangan menganggap bahwa inklusi itu adalah penyandang disabilitas, karena masih banyak yang memahami soal inklusi itu adalah penyandang disabilitas. Tapi mereka harus paham betul inklusi itu apa. Sampai ke visi misi partai itu juga harus jelas di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua untuk para penonton Kisprend pada program kedua kita, Bincang Politik, dengan mengangkat tema kontestasi politik serta dinamikanya bagi kelompok difabel. Diulang openingnya. Tadi ada salah pencet. Belum ini. Iya, udah. Sekarang dimulai aja nanti. Oke, kita ulangi ya. Ini udah fix belum? Udah ya, saya buka ulang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para penonton Kisprend pada program Bincang Politik. Kali ini kita akan mendiskusikan pada edisi kedua Bincang Politik dengan tema kontestasi politik serta dinamikanya bagi kelompok difabel di Indonesia. Kebetulan pada hari ini kita akan menampilkan ini salah satu pegiat dan juga salah satu aktivis kelompok difabel yang juga pernah bertarung pada kontestasi pemilu di 2019. Jadi nanti dalam podcast ini harapannya narasumber kita bisa menjelaskan sebenarnya apa hambatannya dan bagaimana perjuangan kelompok difabel dalam perjuangan di pemilu 2019. Di sini telah hadir Bu Suryaningsih Budi Lestari. Halo Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Bu semuanya, ini? Alhamdulillah sehat. Ibu ini di mana? Di rumah Ibu atau di rumah? Di rumah Ibu. Ya, Ibu, kita mau langsung tanya nanti beberapa hal yang to the point. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita minta Ibu Nuning, panggilannya Bu Nuning Bu ya ini ya. Bu Nuning untuk sedikit menjelaskan sebenarnya Bu Nuning ini siapa, begitu kan? Latar belakangnya apa, begitu Ibu. Dan apakah ada nih Bu, ada latar belakang keluarga dari aktor politik misalnya. Monggo Bu Nuning, biar teman-teman dari penonton dari Kisprend juga bisa tahu Bu Nuning ini siapa. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya bukan orang terkenal, saya orang biasa saja. Dan saya juga dari orang tua saya, Bapak Ibu guru sekolah dasar gitu ya. Jadi saya dulu tinggal di desa, sangat desa begitu, sehingga saya menjadi aktivis itu sebetulnya juga baru-baru ini setelah selesai pendidikan begitu, kemudian bekerja dan akhirnya ikut arus karena ternyata soal isu disabilitas ini masih sangat tertinggal karena masa sekolah saya dari TK sampai di perguruan tinggi itu selalu mendapatkan diskriminasi, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena belum tahu akan melakukan apa begitu. Sehingga ya setelah selesai kuliah kemudian mulai bekerja dan bekerjanya itu juga kemudian di isu disabilitas, ya akhirnya ya mau tidak mau saya harus, kalau bukan saya siapa yang akan membela teman-teman saya begitu. Gitu sih kalau soal keluarga yang di politik nggak ada, sebetulnya nggak ada, karena kemarin itu sebenarnya keinginan tinggi akan melakukan advokasi gitu. Ibu, kesehariannya apa Bu ini Bu? Kalau boleh di-sharingkan Bu. Ya, keseharian saya ya ikut ini aja, saya ada di yayasan ya. Yayasan yang selama ini melakukan advokasi untuk teman-teman difabel gitu aja. Ya. Apalagi pandemi ini banyak bekerja di rumah. Tadi menarik Bu, sebenarnya terkait dengan masa kecil Bu Nuning yang kerap kali mendapatkan stereotip negatif Bu ya, artinya terkait dengan teman-teman kelompok difabel. Nah, Ibu, saya masuk ke perbincangan tadi sudah sedikit disinggung kalau ada perjuangan politik sebenarnya untuk membela kelompok difabel. Nah, ini ketertarikan selain itu apa Bu? Ingin terjun ke politik Bu, selain membantu para teman-teman kelompok difabel, kira-kira ada nggak Bu misi lain sebenarnya untuk itu terjun ke partai politik? Sebetulnya ini ya, mungkin karena saya merasakan sendiri gitu ya, karena saya merasakan sendiri ketika saya mendapatkan marginalisasi gitu ya, dan
waktu itu saya tidak ada yang membantu bagaimana caranya untuk agar tidak terdiskriminasi gitu. Itu tidak ada lagi, sehingga akhirnya ya ikut arus, nggak bisa masuk di sana ya udah ngikut, nggak bisa begitu ya udah ikut kayak gitu. Jadi sebetulnya diawali karena apa ya, dari keluar dari diri sendiri yang selama ini tidak ada yang membantu membela, tidak ada orang yang, saya hanya mendapatkan support saja ya, hanya mendapatkan support dari keluarga agar saya walaupun kondisi saya tidak seperti yang lainnya begitu, kondisi fisik ya, kondisi fisik tidak seperti yang lain, tapi justru orang tua saya itu mempush saya bahwa kamu itu hanya kakimu yang nggak bisa jalan gitu. Jadi otakmu, tanganmu, matamu masih bisa difungsikan seperti yang lain. Jadi kamu juga harus bisa sekolah, harus bisa ini, harus bisa itu dan sebagainya. Dulu tetangga, keluarga yang sering menyampaikan, udah titipkan aja di panti ini, tapi bapakku nggak mau. Ini anakku mau tak didik sendiri, mau tak rawat sendiri, mau tak ini sendiri, sehingga memang support dari orang tua yang luar biasa. Tapi ketika bertabrakan dengan kebijakan, saya nggak bisa apa-apa karena waktu itu kayaknya belum ada teman-teman yang berani untuk melakukan atau membantu tentang advokasi ini. Jadi saya nggak punya kepentingan yang lain selain karena begini, rasanya tuh gemes ketika saya ada di luar itu ingin melakukan ini itu, tapi kenapa orang dalam nggak bisa melakukan ini? Dan ketika melakukan kampanye dan untuk menyadarkan orang sana itu sulit banget. Nah, makanya pengen coba kalau saya ada di dalam gitu loh. Coba saya kalau ada di dalam, kira-kira bisa nggak saya mempengaruhi yang lain kayak gitu. Sebetulnya keinginannya itu, tidak ada kepentingan yang lain sih. Gitu. Iya. Artinya Ibu menyadari bahwa masuk dalam politik itu penting untuk proses kebijakan ya, di dalamnya. Ya. Nah, Ibu, sebelum saya masuk terkait dengan hambatan-hambatan, Ibu, saya yakin pasti Ibu akan menghadapi hambatan-hambatan di masyarakat. Saya pasti sudah ada tadi sedikit menyambung ke sana. Saya tanya, Bu, kira-kira waktu Ibu itu memilih terjun ke partai politik, Ibu, dorongan oleh keluarga, Bu, suami atau anak, Ibu, ada Ibu itu? Sebetulnya saya juga baru masuk di lingkup politik itu ya baru kali ini gitu ya. Sebelumnya selalu di independen, apalagi bapak ibu saya itu juga pegawai negeri gitu, suami saya juga pegawai negeri, artinya kan selama ini tidak pernah ikut di partai kayak gitu. Jadi ya selalu independen, kemudian bekerja juga selalu tidak pernah mengikut atau berpihak ke partai politik gitu, sehingga ya kalau saya akan melakukan advokasi ya advokasi sebagaimana mestinya, tapi nggak mengikuti itu. Nah, kemarin itu tertarik itu karena saya punya banyak teman yang kemudian teman saya itu saya mereka itu adalah referensi kami ketika saya berkegiatan gitu. Dan saya berharap mereka itu juga bukan berharap, mereka itu adalah expert saya gitu yang ada di situ gitu. Akhirnya saya diajak, saya juga justru support itu bukan dari keluarga gitu. Support itu bukan dari keluarga, tapi teman-teman begitu, teman-teman yang kemudian menyampaikan bahwa kamu itu sudah melakukan A, B, C, D, kamu harus bisa kalau kamu nanti bisa masuk, bisa di dalam melakukan A, B, C, D akan lebih cepat dan sebagainya. Karena kalau di luar ternyata sulit gitu. Nah, akhirnya ketika saya masuk pun ya saya memang karena suami saya adalah pegawai negeri sipil ya, saya memang minta izin ya, diizinkan, anak saya juga mengizinkan begitu ya. Ya udah saya masuk, dan setelah saya di dalam pun juga saya walaupun suami saya karena pegawai negeri sipil supportnya ya support di dalam aja, tidak di luar, tidak pernah bisa melakukan apapun gitu. Ya, ya. Artinya supporting sistemnya ada sebenarnya, Bu ya. Sudah mendukung sebenarnya. Nah, Bu, ini saya rasa ini banyak para teman-teman aktivis juga menghadapi hal yang sama terkait dengan hambatannya, Ibu, sebenarnya saat proses terjun ke politik, Ibu. Karena kan tanpa disadari atau menyebutnya, orang pasti melihat seorang caleg dari fisiknya pasti sering terjadi. Nah, kalau Bu Nuning sendiri waktu terjun, Ibu, di masyarakat, Bu, kira-kira hambatannya apa, Ibu? Dengan kondisi Ibu, mohon maaf, kondisi Ibu mungkin berbeda dengan yang lainnya. Tentunya
effortnya kan akan lebih berbeda ketika di masyarakat, Bu. Dan stereotip dari masyarakat kan pasti juga akan beragam begitu kan. Nah, kalau dari Ibu sendiri hambatan yang sering ditemuin apa? Kalau soal hambatan ketika di masyarakat itu sebetulnya saya tidak begitu merasa ada hambatan karena sejak dari sekolah TK sampai perguruan tinggi saya kan nggak pernah di sekolah khusus ya. Saya selalu di sekolah reguler. Jadi saya memang itu sudah diinisiasi sejak awal oleh orang tua. Biar saya itu tidak ada gap antara kondisi saya dengan masyarakat secara umum. Sehingga sejak kecil pun saya selalu didorong oleh orang tua untuk berorganisasi gitu. Jadi organisasi apapun ya, di remaja masjid, remaja apa itu saya selalu didorong untuk ikut. Ya akhirnya saya kalau harus kemana-mana harus bonceng, mana yang harus ini, karena nggak bisa mengendarai sendiri. Tapi disupport untuk ikut organisasi itu sejak kecil, sehingga awalnya memang ketika saya datang pun memang ada image yang apa bisa kamu, apa bisa kayak gitu. Tapi sejak kecil orang tua saya itu mengatakan kamu harus buktikan, kamu jangan underestimate dulu, tapi kamu harus buktikan gitu. Kalau kamu bisa pasti kamu akan dipercaya kayak gitu. Nah makanya mungkinnya sejak kecil ketika mengikuti organisasi itu selalu menjadi pengurus terus nggak pernah tidak gitu. Artinya akhirnya saya dipercaya oleh teman-teman gitu, dipercaya oleh teman-teman dan setelah ganti pengurus ada periode selesai dipilih lagi kayak gitu. Jadi akhirnya teman-teman saya tidak pernah melihat kondisi fisik saya begitu, bahwa mereka melihat bahwa saya mampu untuk melakukan itu gitu. Ini menarik sebenarnya Bu, artinya kondisi fisik juga tidak mengganggu kita untuk beraktivitas Bu ya artinya. Dan justru itu malah menjadi semangat Bu Nuning untuk terus berkiprah. Nah, Mas Aska, ini kita 2 orang Ibu yang akan bertanya. Jadi di sini ada Mas Aska. Mas Aska ini juga salah satu yang konsen peneliti terkait dengan difabel dan politik. S1, S2, dan ini mau S3-nya terkait hal itu. Nah, kira-kira Mas Aska, ada pertanyaan nggak untuk Bu Nuning tambahan kira-kira? Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan terkait dengan bagaimana nih arah teman-teman kelompok difabel untuk bertarung di 2024. Iya, terima kasih Mas Edward, Ibu Nuning. Kita kembali bertemu lagi di dunia virtual seperti itu. Sebelumnya kemarin sebelum Pilkada 2020 dan setelah Pilkada 2020 kita bertemu untuk wawancara seperti itu ya Bu Nuning. Kebetulan memang hasil dari wawancara bersama Bu Nuning dan teman-teman juga sudah saya sampaikan Bu sebelum kita masuk ke ini ya ke peran kelompok difabel di dalam politik. Kami juga izin menyampaikan seperti itu dari KISP sudah menyampaikan hasil risetnya kepada Bawaslu, khususnya Bawaslu Sleman seperti itu, bahwasannya Pilkada 2020 di Kabupaten Sleman di tengah pandemi COVID-19 itu belum inklusif bagi rekan-rekan difabel seperti itu Bu. Nah itu sudah kami sampaikan ke KPU, sudah kami sampaikan ke Bawaslu dan harapannya di 2024 besok juga ada perubahan seperti itu, ada perubahan yang signifikan untuk terciptanya pemilu dan mungkin pilkada yang inklusif. Ditambah lagi kan 2024 itu akan serentak di tahun yang sama seperti itu ya, hanya berbeda bulan saja. Nah mungkin tadi saya sangat tertarik apa yang disampaikan Bu Nuning, bahwasannya yang terpenting dari kita ialah support system seperti itu ya, support system dari lingkungan kita seperti itu. Nah hal yang menjadi highlight atau hal yang menjadi catatan kami berdasarkan hasil riset Ibu seperti itu, memang yang menjadi masalah utama salah satunya ialah support system dari keluarga itu sendiri. Nah masih banyak kita temukan bahwasannya rekan-rekan difabel yang ingin berpartisipasi di dalam kehidupan sosial itu memiliki hambatan dari segi support system keluarga khususnya. Jadi masih juga banyak kita temukan bahwasannya keluarga yang menganggap bahwa kelompok difabel adalah aib, kemudian juga masih banyak kelompok difabel yang keluarganya sendiri menganggap tidak begitu perlu untuk beraktivitas bersama masyarakat lainnya. Nah itu yang menjadi catatan kita Ibu Nuning. Nah kira-kira Bu Nuning, Ibu sebagai aktivis lalu juga sebagai yang aktif gitu ya, yang aktif di dunia
LSM seperti itu, apa sih sebetulnya Bu yang perlu kita lakukan untuk hal-hal seperti itu Bu, untuk menyadarkan minimal keluarga kita sendiri seperti itu Bu. Apa yang kiranya hal apa yang pas untuk kita lakukan seperti itu Bu Nuning? Ya, memang keluarga itu kunci ya, kunci ketika seseorang menjadi sukses atau tidak gitu. Seseorang akan menjadi inspiratif atau tidak gitu. Karena begini, mungkin diawali dari orang tua juga ya. Ya, saya bersyukur karena saya mendapatkan support yang luar biasa dari keluarga. Dan memang waktu itu, waktu masih kecil, saya itu selalu disupport, saya harus keluar, jangan hanya di dalam rumah, kamu nanti nggak punya teman, kamu nggak ini dan sebagainya. Memang waktu itu saya merasakan bapak saya kok galak banget ya. Saya pernah mengatakan seperti itu, gitu. Bapak saya kok galak banget sih, kok saya disuruh begini, suruh begitu. Emang bapak tuh nggak ngerasain apa kalau saya itu jalannya sulit, saya kalau jalan jauh gampang capek dan sebagainya. Saya sempat sampaikan itu kepada bapak saya, tapi bapak saya nggak jawab, gitu. Dan kebetulan saya itu punya 2 adik perempuan juga di bawah saya. Tapi support orang tua saya dengan adik saya itu lebih kuat ke saya karena menurut orang tua saya, adik saya bisa kemana-mana sendiri tanpa harus digendong, tidak harus dibawa, tidak ini dan sebagainya. Nah, saya supportnya itu sama orang tua begitu, saya merasakan begitu keras ininya support dari orang tua. Kamu harus bisa, kamu harus bisa, kamu harus bisa kayak gitu. Sehingga saya itu kayak ditempa dari kecil itu ditempa kayak gitu sama keluarga. Sehingga karena merasa saya ditempa dan saya menganggap bahwa ya udahlah karena saya harus begini, harus begitu, saya lakukan. Dan ketika saya menjalankan selama masa proses itu pun saya merasakan kayaknya bapak itu kayaknya nggak sayang ya sama saya. Saya sempat seperti itu. Tapi setelah ternyata saya mempunyai keberanian untuk network, untuk berjejaring, untuk punya banyak teman, untuk mengenal banyak orang seperti itu, akhirnya saya merasakan sendiri, oh berarti bapak saya itu punya maksud yang seperti ini gitu. Nah sekarang orang tua yang selama ini memprotek anaknya gitu, terlalu sayang tapi diprotek tidak boleh kemana-mana kayak gitu. Ini sebetulnya ternyata salah. Saya merasakan berarti bapak saya itu benar gitu. Bapak saya benar, saya memberikan support seperti itu berarti bapak saya benar gitu. Nah orang tua yang selama ini memprotek anaknya tidak boleh kemana-mana, kemudian udah kamu di rumah aja, TV disediain, HP disediain, makanan disediain, apa-apa disediain, tapi dia nggak pernah keluar rumah gitu, nggak pernah tahu wawasan di luar, sehingga jadi anak ini apa? Takut ketemu orang, gitu. Takut disapa orang, dan dia juga takut menyapa orang, begitu. Karena dia, nah ini mungkin kunci dari awal kalau orang tua itu memberikan support yang seperti yang saya alami, ternyata saya berani untuk menghadapi siapapun orangnya, sehingga sampai saya itu tidak takut kepada siapapun, sehingga kemana-mana, karena dulu sekarang saya bergantung banyak di kursi roda ya, dulu saya menggunakan tongkat. Saya merasa bahwa tongkat saya itu adalah senjata saya, gitu. Jadi ketika kemana-mana ada orang yang mau mengganggu saya, ya senjata saya adalah tongkat saya, yang saya mainkan adalah tongkat saya. Jadi sejak SD, SMP, SMA, siapapun yang mau mengganggu saya punya senjata kayak gitu. Jadi akhirnya orang lain itu tidak berani untuk ngece, untuk bully. Ya memang bully itu sering. Tapi saya pikir ngapain kayak gitu. Bapak saya juga mengatakan, itu nggak usah kamu hiraukan. Yang penting kamu belajar bisa dan kamu bisa lebih dari yang selama ini bully kamu kayak gitu. Jadi selama ini saya ditempa kayak gitu. Nah, sekarang kalau orang tua yang tidak memberikan support, akhirnya anaknya seperti apa? Gitu. Jadi sejak kecil kalau supportnya itu tidak dari orang tua, tidak maju ke depan dan tidak melihat bagaimana anak ini nantinya. Karena dulu orang tua saya mengkhawatirkan, duh anakku nek rata ngeneke sesok piye nek aku mati. Bapak saya sampai seperti itu. Nek aku meninggal duluan, anakku urung iso nyambut gawe iki terus kepiye kayak gitu. Jadi wawasan kedepannya seperti itu. Nah, orang tua sekarang ini banyak yang tidak melihat kedepannya anaknya akan seperti apa. Sehingga terlalu sayangnya malah dikekang, diprotek. Nanti kalau orang tuanya meninggal bagaimana anak ini kalau tidak dimandirikan kayak gitu. Ini menurut apa yang saya alami ya Mas. Kayak gitu. Ya kembali lagi Bu, kuncinya memang keluarga punya peran penting. Ya. Nah, saya langsung masuk ke politiknya Ibu. Nah, ya. ini berkaitan dengan di 2024 nanti. Nah, dari pandangan Bu Nuning, Bu,
dan juga apa ya, pengalaman di 2019. Kira-kira ada tidak Bu stereotip dari partai politik itu sendiri Bu terhadap kelompok difabel ketika misalnya Ibu mau maju nih ke salah satu partai misalnya, ada tidak Bu itu muncul dari mereka? Masih banyak. Masih Bu ya? Masih banyak. Ini headline nih, masih banyak. Ya. Karena itu kita rasakan sendiri. Saya merasakan sendiri. Dan apa Bu? Bisa dieksplor Bu kira-kira? Iya, mungkin soal ini. Mungkin dari awal ketika mau pendaftaran itu pun juga masih menjadi satu persoalan. Untuk teman-teman difabel itu soal surat kesehatan pun juga tidak sama antara partai satu dengan partai yang lain, kayak gitu. Gitu. Jadi ada salah satu partai, memang ini partai ini mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh yang lain. Seperti misalnya surat kesehatan saya kemarin harus dari rumah sakit yang memang ditunjuk oleh pemerintah selama ini, gitu. Nah di Jogja itu kan hanya ada satu di RSA. Sleman ya Bu ya? Di RSA, ya. Oh, iya. Jadi kayak klinik-klinik puskesmas itu nggak bisa. Ternyata mereka nggak bisa nerima karena saya harus diteliti, harus diperiksa secara khusus kayak gitu. Padahal sebetulnya ketika di RSA itu juga nggak diapa-apain. Saya itu cuma dilihat, dokternya kemudian mencatat sendiri, terus saya dikasih catatannya, diketak sudah selesai. Nggak diperiksa, nggak dipegang, nggak diapa-apain sama sekali. Gitu. Nah ini makanya sebetulnya sekarang yang masih menjadi persoalan di kita, orang yang dinyatakan sehat itu standarnya apa? Gitu. Apakah detak jantungnya, nadinya, atau apanya gitu? Kan sama, saya juga dengan yang lainnya kan sama. Tapi kenapa saya harus menggunakan rumah sakit khusus kayak gitu? Itu terjadi kemarin Bu ya. Kalau ini Ibu, kalau di DIY berapa Bu yang dari kelompok difabel maju? Saya lupa ya Mas, ada berapa teman, sekitar ada berapa ya? Kalau enggak 5-6 orang. Iya. Itu, sekitar itu. Dan masing-masing berbeda juga Mas ketika masuk gitu ya. Dan ini ketika masuk dan partainya juga beda semua ya. Kita beda semua. Di antara 6 atau 5 itu beda semua. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa saya juga mendoktrin teman-teman sesama disabilitas walaupun beda partai ya, karena kita berkawan juga sama mereka gitu. Kita berkawan juga. Jangan kita dijadikan alat gitu. Karena partainya boleh beda, tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Partainya boleh beda, makanya tapi kita saling-saling memberikan ini kepada teman-teman. Kita jangan dijadikan alat untuk mencari suara gitu. Artinya kita juga harus punya di situ juga harus punya dedikasi, kita juga harus menunjukkan bahwa kita punya kapasitas kayak gitu pada teman-teman. Ini Bu, saya mau kembali terkait dengan inklusivitas di partai politik Bu ya. Artinya kan persoalan kelompok difabel kan tidak hanya masalah di TPS orang memilih Bu, tapi juga masih ada problem inklusivitas saat kandidasi Bu ya, saat seleksi khususnya di partai politik. Nah Bu, sebenarnya Bu kalau untuk kelompok difabel ini partai politik bisa dikategorikan terbuka tidak Bu untuk teman-teman kelompok difabel? Sebetulnya sekarang ini sudah mulai terbuka, gitu. Sudah mulai terbuka. Tapi setelah kita masuk, ternyata juga mungkin karena di dalam itu juga ada saingan ya dengan sesama calon gitu. Ada saingan, apalagi dalam satu dapil misalnya kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu persaingan dan orang yang bersaingan dengan kita itu akhirnya menjadi dianggap kita musuh gitu. Kita dianggap musuh dan ya itu tadi tetap masih ada yang menganggap kita itu orang yang tidak berkompeten untuk menjadi salah satu anggota legislatif. Masih ada yang seperti itu. Mungkin sedikit mau menanggapi dan bertanya Bu. Kalau misalnya mungkin sepemahaman Ibu ya berdiskusi dengan rekan-rekan yang juga mencalonkan ya Bu. Sejauh ini Bu, apa sih sebetulnya yang diberikan atau kontribusi partai politik kepada Ibu dan mungkin beberapa teman-teman Ibu yang mencalonkan diri? Seperti itu, apakah partai politik hanya mendukung sejauh ini ya Bu, mendukung dukungan saja secara formalitas seperti itu Bu, atau mungkin sudah sejauh sampai
membantu di lapangan atau mungkin membuatkan alat peraga kampanye dan lain sebagainya, Bu? Sepengetahuan Ibu dan sepengalaman Ibu seperti itu. Beda-beda, Mas. Saya dengan teman-teman yang lain itu juga beda, tidak sama. Kalau saya merasa mendapatkan dukungan misalnya untuk membuatkan alat kampanye dan sebagainya, itu saya mendapatkan support lumayan untuk ke lapangannya gitu. Nah, ada teman yang lain itu tidak mendapatkan apa-apa gitu loh. Nah, makanya saya wanti-wanti sama teman-teman gitu. Kita walaupun beda tempat, beda wadah gitu, tapi ayo kita saling komunikasi. Apa yang Anda alami di sana, kita saling komunikasi begitu. Saya wanti-wanti sama teman-teman itu, sehingga ketika teman-teman itu ternyata ya ada yang mengeluh, saya di sini nggak diapa-apain nih. Saya cuman kalau misalnya kampanye apa dan sebagainya, kenapa kamu kemarin nggak datang? Aku nggak punya uang untuk datang ke sini, karena kan sering ada pertemuan perempuan parpol, terus ini konsolidasi itu konsolidasi kayak gitu. Nah, ini ada teman nggak pernah bisa datang gitu, nggak pernah bisa datang. Saya tanya, aku ke situnya nggak punya uang, Bu, aku nggak ada transportasi, Bu, dan sebagainya. Emang kamu nggak dibantu untuk ini? Tahu kamu kondisinya seperti itu gitu, paling tidak ya support lah transport sampai ke tempat tujuan kayak gitu. Ternyata enggak gitu loh lah. Kamu kemarin daftar itu, akhirnya saya nanya kepada dia karena saya tahunya dia sudah masuk ya. Nah, kemarin kamu daftar itu apakah kehendakmu sendiri atau ada yang mengajak itu. Jadi memang di antara kita itu ada yang memang diajak langsung dimasukkan, difasilitasi untuk menjadi caleg begitu. Ya. Kayak gitu, tidak atas inisiatif mereka gitu loh. Gitu. Bu, ini terkait dengan skill politik, Bu. Nah, kita mungkin tidak hanya kelompok difabel, Bu, ya, generasi muda pun ketika terjun ke partai politik gitu kan juga mengalami hambatan yang banyak. Di DIY juga teman-teman kalangan muda banyak yang gagalnya, Bu. Yang berhasil pasti dia punya sesuatu lah, punya patronnya lah yang bapaknya siapa gitu kan. Kalau yang tidak punya apa-apa sulit juga. Nah, saya ingin bicara terkait skill politik, Bu. Kira-kira kalau keterampilan politik untuk kelompok difabel ini diperlukan tidak, Bu? Selama ini kan tidak ada, Bu, ya, kayaknya pelatihan khusus untuk kelompok difabel. Jangan kelompok difabel, teman-teman muda pun kayaknya juga nggak pernah dapat itu di partai politik. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri, Bu, kira-kira apa, Bu, kebutuhan dari kelompok difabel khususnya untuk meningkatkan keterampilan politik? Ya, paling tidak mereka punya ini dia sebagai warga negara mempunyai hak untuk dipilih itu tadi tentang hak warga negara. Ya. Nah, dia harus punya itu karena selama ini mereka itu hanya diikut-ikutkan begitu, tapi tidak mempunyai kapasitas, tidak tahu bahwa dia itu mempunyai hak untuk kayak gitu. Jadi hak warga negaraannya itu kadang mereka nggak dimiliki gitu. Hak politik mereka misalnya, hak politik untuk saya punya hak untuk dipilih dan sebagainya. Seperti itu mereka kadang juga nggak ini karena nggak pernah ada pendidikan politik yang mengarah ketika seseorang itu punya hak yang sama dengan yang lainnya kayak gitu. Termasuk partai politik, Bu, ya. Kayaknya partai politik juga bahkan nggak ada. Saya belum pernah menemukan gitu. Mungkin kalau sosialisasi pemilu mas sering ya, Bu, ya. Tapi kan yang sebetulnya dibutuhkan ialah pendidikan politik yang itu betul-betul taktis seperti itu. Misalnya melakukan membuat bagaimana cara membranding diri, kemudian bagaimana cara melobi, lalu juga bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan lain sebagainya. Seperti itu dimiliki. Ya. Itu yang mungkin menjadi PR kita bersama, bahwasannya bukan hanya kita bisa mengadvokasi kepada penyelenggara pemilihan saja, namun juga kita bisa terus tekan peserta pemilu atau peserta pilkada, yaitu partai politik itu sendiri. Ya. Ibu 2024 maju lagi, Bu? Ya? Ada rencana maju lagi, Bu? Enggak. Wah, padahal perlu, Bu. Perlu ada yang masuk sistem juga, Bu, ini, Bu.
Aduh. Apa Bu? Bisa sharing ke kita Bu, alasannya apa Bu? Capek begitu kan? Atau keluar Capek. modal banyak? Capek. Capek Bu. Dan kayaknya begini, apa ya? Karena saya sudah selama ini tuh pekerjaan saya itu selalu di independen gitu, tidak ke ini. Jadi kemarin itu sebetulnya saya masuk di salah satu kontestan itu juga sebetulnya antara ya dan tidak begitu. Yanya itu karena pengen melakukan advokasi itu karena gemes di dalam orangnya kok kayak gitu loh. Iya. Tapi ternyata untuk masuk ke sana itu yaitu sebetulnya berbagai hambatan yang kami alami. Mungkin gini ya, karena dulu kemarin saya mau ke provinsi ya. Mungkin kalau di tingkat provinsi, saya mungkin untuk network, untuk jaringan, oke, saya sudah punya. Tapi ternyata orang-orang pusat itu tidak memperhatikan gitu. Tidak memperhatikan artinya begini, bahwa bukannya kita minta prioritas tidak, tapi tolong dong, kita itu kan sedang menuju inklusivitas gitu. Jadi kalau misalnya ada calon legislatif yang seperti ini, ya diakomodir misalnya paling tidak ya apa ya dari sisi partai politik sendiri mempunyai apa ya semacam awareness ya Bu ya. Ya, kebijakan atau apa yang biar partai politik itu apa ya ramah terhadap penyandang disabilitas gitu loh. Artinya kalau punya caleg yang seperti ini, wah ada caleg yang seperti ini, ya apa misalnya menjadi salah satu poin gitu loh maksud saya, agar partai ini adalah sudah mengakomodir ini, tapi jangan hanya ada yang mendaftar, tapi apa yang dilakukan oleh partai itu ketika partai itu adalah ramah terhadap penyandang disabilitas kayak gitu. Itu yang iramanya nggak sama Bu kita. Iya. Kalau di dalam tata kelola pemilu partai politik harusnya seperti itu. Ya. Inklusif sebetulnya. Cuman kadang-kali mungkin parpol itu berpikir harus menang dan pada akhirnya berorientasinya kalau kelompok difabel berat untuk menang begitu. Ada muncul seperti itu. Nah Bu, ini kalau Ibu Nuning nggak maju 2024 siapa? Itu jadi pertanyaan itu. Ya, ini Bu Nuning, ini kan 2024 penyelenggaraan pemilu kita tambah kompleks artinya Bu. Kita akan menghadapi pemilihan legislatif, dan juga November di kepala daerah di DIY berarti 5 kabupaten kota. Ya. Ditambah lagi COVID belum tentu sudah selesai Mas Edward. Ya, masih ada COVID lah. Walaupun trennya menurun, tapi tidak ada jaminan bahwa kita akan selesai. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri, Bu, melihat di 2024 Ibu, dengan melihat kelompok difabel, yang pasti saya yakin akan ada lagi nih yang bertarung lagi di 2024. Nah, ada nggak Bu strategi khusus yang harus dipersiapkan dari sekarang sebenarnya Bu? Karena kan masih 2021, tahun depan ya 2022 tinggal menghitung seratusan hari lah, 96 harian. Ya. 2022 ke 2024 kan dekat ini Bu, 2 tahun. Kira-kira apa Bu yang harus disiapkan sebenarnya? Ya, sebetulnya mungkin sejak awal kita harus memahamkan tentang istilah inklusi gitu loh. Jangan menganggap bahwa inklusi itu adalah penyandang disabilitas karena masih banyak yang memahami soal inklusi itu adalah penyandang disabilitas. Tapi mereka harus paham betul inklusi itu apa. Sampai ke visi misi partai itu juga harus jelas di situ. Dan itu juga sebetulnya ketika mereka memahami tentang inklusi sejak dari visi misi sampai ke bawahnya, sampai ke capaian kegiatan dan sebagainya seperti itu juga harus betul-betul dimiliki dari pusat sampai di tingkat daerah. Iya. Gitu. Selama ini saya di provinsi, tapi kabupaten pusat nggak ada sama sekali yang bisa Saya memang memberikan ini karena saya ada di provinsi, ya kepengurusan di tingkat provinsi saya memberikan masukan-masukan tentang isu itu, gitu. Sehingga teman-teman itu saya akhirnya jadi bisa dekat dengan kepengurusan dan sebagainya. Justru saya sebetulnya orang baru di partai politik, tapi justru saya yang memberikan pembekalan pada teman-teman baru itu. Saya sering diminta untuk Bu Nuning aja yang ngasih pembekalan, Bu Nuning aja, karena mungkin sebelumnya saya pernah di KPU ya, jadinya
Saya punya bekal soal misalnya apa yang bisa saya bekalkan pada teman-teman muda untuk menjadi calon legislatif yang baik, yang harus sopan dan sebagainya itu seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi malah saya itu diminta seperti itu. Nah, makanya kan aku tuh mau nyalek sendiri tapi malah jadi pengurus ini malah kayak gitu. Jadi ini makanya itu di provinsi saja. Ketika saya mengusulkan ke pusat bagaimana di sana gitu. Walaupun tidak ada calon yang difabel ya misalnya, tapi mestinya paling tidak mereka juga punya inilah keramaan terhadap kelompok-kelompok disabilitas di sana gitu. Harus seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau kemarin belum, mestinya besok harus ada. Makanya mulai sekarang harus seperti apa. Itu kan mesti ada, tapi itu nggak pernah diperbincangkan. Gitu. Nggak pernah diperbincangkan. Artinya ide Bu Nun ini juga ya masih minim orang melakukan itu, Bu. Iya. Ya, ini Bu, ada tidak Bu rekomendasi khusus Bu untuk partai politik ini Bu, yang harus dilakukan? Apa sih yang harus disiapkan partai politik untuk bisa mendorong teman-teman difabel itu terpilih Bu? Apa yang harus dia lakukan Bu kira-kira? Selain keuangan Bu ya. Karena kan kalau bicara keuangan kadang-kali ini bicara di masing-masing Bu kadang-kali. Nah, apa Bu kira-kira Bu masukan Ibu untuk teman-teman partai politik kita ini? Ya mungkin soal kampanye ya, mengkampanyekan juga tentang isu disabilitas ini, walaupun misalnya suatu saat nggak ada yang mencalonkan diri gitu ya, tapi ada dari teman-teman difabel itu diajak kampanye gitu, jadi membuktikan bahwa partai itu ramah terhadap disabilitas gitu. Selama ini belum Bu? Belum. Oh belum. Artinya ya sudah biarin aja begitu ya, tapi jalan aja begitu. Iya. Gitu. Jadi hanya dijadikan objek ya Bu ya? Gimana? Iya. Hanya dijadikan objek berarti ya Bu? Betul. Seharusnya kan bisa dijadikan subjek untuk untuk berpartisipasi juga minimal kampanye walaupun tidak bisa mencalonkan diri seperti itu ya Bu ya? Saya dulu sebetulnya mengusulkan kayak gitu ya di partai saya gitu. Tapi terus saya kembalikan ke saya lagi, jangan-jangan nanti saya yang diminta untuk difasilitasi seperti itu. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau. Padahal sebetulnya misalnya saya mencalonkan, mungkin teman lain mempromosikan calon pemilih atau apa gitu loh. Kita bicara soal isu ini gitu loh. Para pengurus bisa bicara tentang isu ini gitu loh. Bukan itu saya dulu kemarin sempat itu saya sampaikan ke pengurus pusat begitu kan. Tapi saya kembali saya tarik saya dikira nanti saya tidak dikira minta fasilitasi dibuatkan apa gitu. Tapi sebetulnya saya menginginkan bahwa ketika kampanye ajaklah kelompok-kelompok ini gitu loh, kelompok-kelompok rentan ini untuk diajak bergabung, menyuarakan dan sebagainya, sehingga anggota dari partai ini tidak ada termasuk adalah kelompok rentan, di dalamnya adalah penyandang disabilitas gitu loh. Artinya demokrasi inklusivitas itu juga harus ada di partai politik Bu ya. Iya. Dan itu saya tidak tahu juga. Jadi saya juga sering tanya ke teman-teman yang masih muda-muda kemarin, kenapa kok nggak lolos begitu? Salah satunya yaitu tadi Bu, ketika dia masuk, ternyata pas masuk jalan sendiri-sendiri gitu kan, suruh cari sendiri-sendiri. Pada akhirnya mereka tidak punya relasi yang kuat, uang tidak punya, ya akhirnya formalitas aja di dalam itu. Dan pasti gagal di sana. Betul. Bukan untuk DI ada nggak Bu yang lolos dari kelompok difabel? Belum ada Bu ya. Sebelumnya itu belum ada ya. Artinya ini kan jadi dulu pernah waktu MPR untuk ada utusan golongan kayak gitu loh. Oh iya. Tahun berapa ya? Orde Baru. Tapi ini Bu, kalau saat proses kampanye Bu, ada kesulitan lain tidak Bu? Misalnya ya masyarakat itu menolak atau minta uang Ibu. Sering juga didapatin kemarin Bu. Sering Bu ya? Sering, iya. Karena dianggap kalau nyalon itu orang kaya gitu. Kalau berani nyalon berarti orang kaya gitu. Bu, boleh dibuka nggak Bu berapa yang diminta gitu Bu? Wah, lupa kalau itu. Tapi memang ada beberapa nyodorkan proposal lah, terus minta dibiayai inilah, dia mau buat kegiatan itulah kayak gitu. Ada beberapa yang menyampaikan itu, sehingga saya menyampaikan bahwa
Lah, saya itu baru mau melakukan advokasi. Saya belum punya bekal untuk kalau misalnya harus membiayai kayak ini dan itu dan sebagainya. Kayak gitu. Saya jawab juga sama mereka bahwa saya bukan berbekal uang gitu. Saya untuk mengikuti ini karena saya adalah berbekal ingin melakukan advokasi gitu. Dan itu belum terpilih Bu ya? Ya. Itu belum terpilih, orang-orang udah minta proposal. Baru mau maju. Oke, Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ibu. Kita setiap akhir podcast ini, Bu, sering menanyakan terkait dengan rekomendasi Ibu untuk kelompok kepentingan. Artinya kelompok kepentingan ini kan tidak hanya partai politik, ada KPU dan Bawaslu. Tentu di 2019 kemarin masih banyak sekali lah persoalan-persoalan Bu ya, khususnya saat di TPS atau sosialisasi bagi kelompok difabel juga saya rasa juga belum masif. Masih minim. Ya. Masih kita bisa melihat itu di 2020 kemarin juga masih banyak kendala juga. Kemarin waktu kita FGD kita mengundang Mas siapa dari Siga Mas? Pak Soeharto, Bu. Oh iya. Pak Soeharto. Dia bercerita banyak hal terkait dengan pemilih difabel lah khususnya. Nah, Ibu, saran Ibu apa Ibu untuk kelompok kepentingan KPU Ibu, Bawaslu dan partai politik Ibu untuk di pemilu 2024 nantinya Ibu. Karena 2024 ini saya yakin kompleksnya lebih dari 2019. Ya. Saya berharap sejak awal dari kebijakan-kebijakan yang ada itu ketika kita bicara masyarakat di dalamnya harus ada penyandang disabilitas. Ketika melakukan aktivitas apapun untuk masyarakat ya di dalamnya mesti harus jangan dibedakan. Justru kami kelompok rentan penyandang disabilitas itu jangan disendirikan misalnya sosialisasi untuk penyandang disabilitas ini itu dan saya kira itu nggak perlu. Jadi ya, harus tercipta inklusivitas ya Bu ya. Iya. Nah, ini menarik ini Bu. Kadang-kali kan ada kita memisah-misahkan ya Bu ya, karena takutnya tidak cocok atau apa begitu. Padahal itu juga tidak diterima oleh teman-teman kelompok difabel jangan-jangan Bu ya. Iya. Karena begini akhirnya terjadi eksklusif dan tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi antara masyarakat dengan teman-temannya dengan disabilitas. Kalau interaksi itu terjadi antara masyarakat dengan di dalamnya ada penyandang disabilitas, saya kira itu bisa saling komunikasi, bisa saling membantu, bisa saling apapun. Karena masyarakat akan merasakan jika kemarin kan seperti TPS yang masih banyak yang belum aksesibel. Karena masyarakat nggak pernah diajak bicara, sehingga mereka diam. Kalau masyarakat itu selalu ada di dalamnya ada penyandang disabilitas dan dia melihat sendiri tentang kondisi disabilitas, saya yakin TPS-nya semuanya akan aksesibel. Karena masyarakat ikut membantu dan dia tahu tentang lingkungannya penyandang disabilitas di dekatnya itu ada kesulitan menuju ke sana, berarti dia butuh jalan ini, dia butuh itu dan sebagainya, kayak gitu. Nah, selama ini yang pikirkan kan hanya penyelenggara. Iya betul. Gitu. Masyarakat nggak mikirkan. Iya. Kadang-kali kita selalu memisah-misahkan itu Bu ya. Itu juga berat ya sih. Kita sering memisahkan ya segmen ini kelompok difabel sendiri untuk khusus sosialisasi gitu kan. Ya. Pemilih muda juga sendiri. Ini Bu, kalau untuk teman-teman LSM Ibu untuk kelompok difabel ada tidak sih Bu konsolidasi Bu untuk persiapan pemilu 2024 atau kemarin 2019. Ini si A B C D punya potensi nih maju gitu kan. Ini kita support gitu. Ada nggak Bu konsolidasi kekuatan mungkin itu? Mulai Pilkada kemarin kita sudah mulai sebetulnya ya. Pilkada kemarin itu kita sudah mulai untuk melakukan konsolidasi. Misalnya ya kita mengundang itu sebetulnya juga karena kami adalah organisasi seperti saya kan ada di Cikal, di Ohana begitu ya. Ini adalah organisasi penyandang disabilitas sehingga kami doktrin gitu. Memang saya doktrin kepada teman-teman. Ketika kamu akan memilih salah satu calon yang kamu pilih, kamu harus tahu dia itu siapa. Dan dia selama ini apakah pernah berinteraksi dengan Anda. Dan sebagainya seperti itu. Nah, makanya di Pilkada kemarin itu sudah kita mulai. Kita melakukan konsolidasi. Jadi teman-teman itu ketika mendatangi calon tidak hanya satu, semuanya harus kamu datangi. Kayak gitu. Harus diajak komunikasi, harus ajak koordinasi. Nah, di antara mereka itu tanggapannya kayak apa gitu loh. Di antara calon-calon itu tanggapannya seperti apa lah. Nanti kalian sudah tahu sendiri mana yang akan kamu pilih. Gitu. Jangan milih orang yang ngasih uang. Saya malah begitu. Jangan milih karena kamu berarti suara kamu dibeli.
saya gitu. Suara kamu dibeli 50.000 ya hanya untuk beli apa, bakso sekali udah selesai. Tapi kalau kamu memilih orang yang betul-betul tahu tentang isu ini, tentang kita, saya yakin itu akan sampai ke implementasinya nanti akan selalu mempengaruhi untuk teman-teman atau kelompok rentan gitu, penyandang disabilitas di dalamnya. Gitu. Nah ini Bu, ini kadang-kali kita salah sebut ini. Saya mau minta Ibu menjelaskan. Karena saya yakin ini penonton Kispreng juga pasti nggak tahu yang benar itu difabel Bu atau disabilitas Ibu. Kayaknya lebih sopan yang mana Bu kalau kita nyebutnya itu. Kalau dalam kadang-kadang kita salah nih. Aktivis pegiat difabel seperti itu Bu. Ya. Kalau di Jogja soalnya istilah difabel itu kan lahir dari Jogja ya. Betul. Dari para aktivis Jogja yang dulu masih menggunakan istilah penyandang cacat kayak gitu ya. Betul. Akhirnya karena kalau kami dikatakan sebagai orang yang cacat, artinya kami disamakan dengan barang. Kalau cacat itu akhirnya disingkirkan begitu. Akhirnya kemarin beberapa tahun yang lalu beberapa aktivis di Jogja itu menggunakan istilah difabel, different ability, orang yang punya kemampuan berbeda. Tapi ini memang awal-awalnya istilah ini ditolak oleh teman-teman di lain Jogja gitu. Apalagi sekarang itu memang di undang-undang masih menggunakan penyandang disabilitas ya. Disabilitas. Masih menggunakan istilah itu. Nah, orang-orang Jakarta terutama, orang-orang pusat, mereka nggak mau menggunakan istilah difabel. Mereka hanya mau menggunakan istilah penyandang disabilitas karena di undang-undang masih menggunakan istilah itu. Dan istilah difabel belum ada di kamus kayak gitu. Nah, akhirnya akhirnya kami soal istilah itu tidak begitu kami masalahkan. Mau menggunakan istilah difabel silakan. Kalau difabel akhirnya hanya untuk percakapan ya, untuk percakapan dan sebagainya. Tapi memang karena secara legal hukum masih menggunakan istilah penyandang disabilitas kayak gitu. Ya. Mas Aska, kira-kira ada tanggapan nggak sebagai peneliti ini misalnya? Ya, mungkin tadi juga sudah disampaikan ya oleh Ibu Nuning bahwasannya kampanye seperti itu perlu melibatkan juga kelompok difabel, kemudian juga sosialisasi jangan dipilah-pilah seperti itu, karena tadi juga sudah di-highlight bahwasannya kalau misalnya tidak ada difabel yang memberitahukan seperti itu kepada penyelenggara pemilu, tapi juga masyarakat juga perlu mengadvokasikan atau perlu mengingatkan seperti itu. Nah, lalu menurut saya perlu juga adanya sinergitas seperti itu, sinergitas antar stakeholder, misalnya selain partai politik, kemudian juga ada LSM, tapi juga pemerintah khususnya dinas-dinas terkait juga perlu saling berkoordinasi untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih inklusif. Salah satunya ialah di bidang politik seperti itu. Misalnya tadi kita juga menemukan keluarga yang mungkin belum inklusif seperti itu, maka di situ bisa kita libatkan atau bisa saling sinergitas, yaitu misalnya ada di dinas sosial, kemudian ada di Sdukcapil, terus juga ada Kesbangpol dan lain sebagainya. Itu harus juga saling berkoordinasi seperti itu. Lalu juga tadi mungkin Ibu Nuning sudah sedikit menyinggung ya bahwasannya sudah ada konsolidasi bersama di Pilkada 2020. Nah, harapannya di pemilu 2024 yang akan kompleks seperti itu, yang akan isunya yang akan saling berseliweran, saling bentrok isu, itu perlu juga ada konsolidasi bersama untuk kelompok-kelompok rentan khususnya yang hak politiknya sering termarginalkan seperti itu. Lalu juga perlu adanya pendidikan politik, bukan hanya pendidikan politik, tapi juga pendidikan kewarganegaraan yang perlu kita sama-sama lakukan seperti itu. Jadi bukan hanya menjelang pemilu dan pilkada, tapi juga harus dari bawah, dari basis masyarakatnya itu sendiri perlu kita gaungkan. Lalu juga mungkin ini ya Bu, terkait dengan sambil ini juga bertanya ya seperti itu Bu. Satu pertanyaan terakhir dari saya, bahwasannya kita kan di tengah pandemi COVID-19 ini tidak bisa menjauhkan dari teknologi seperti ini, Bu. Nah, mungkin kita sekarang melalui virtual meeting seperti itu. Nah, perlu tidak Bu kiranya ada juga sosialisasi atau juga ada juga pendidikan berbasis teknologi yang dilakukan oleh
stakeholder baik itu pemerintah, LSM dan lain sebagainya. Itu mungkin sedikit saya minta tanggapan dari Ibu seperti apa, karena yang saya temukan juga kemarin pada saat turun ke lapangan pada saat FGD masih banyak yang rekan-rekan difabel yang tidak bisa menggunakan misalnya handphone, lalu juga itu dikarenakan mungkin tidak ada pembaca layar, kemudian juga tidak handphonenya yang tidak berbasis Android, lalu juga tidak bisa bagaimana cara menggunakan telekomunikasi seperti itu mungkin bisa ditanggapi sedikit oleh Ibu Nuning. Ya, saya kira tetap penting ya ini, karena kalau teknologi ini tidak kita gunakan, nanti teman-teman juga nggak maju-maju gitu. Ya. Artinya mereka mungkin selama ini belum merasa butuh ya, belum merasa butuh, sehingga memang masih banyak teman-teman yang handphonenya itu masih belum bisa digunakan untuk ini. Tapi paling tidak dengan adanya vaksin ini menjadi, saya pikir vaksin ini merupakan suatu pilot ya, ketika saya harus mensosialisasikan tentang vaksin kepada semua teman agar mereka ikut vaksin gitu. Jadi sosialisasi itu saya lakukan terus-menerus dan sampai itu ke semua teman karena saya DIY ya di 5 kabupaten kota, bahkan Jawa Tengah. Karena saya mengkoordinir DIY dan Jawa Tengah. Nah, itu sosialisasi itu memang kalau saya harus datang ke mereka, reskan juga. Kemudian, nah ini akhirnya kan ada rekaman. Rekaman itu akhirnya kami bagikan ke teman-teman yang kemudian mereka berkelompok untuk mendengarkan rekaman-rekaman sosialisasi yang kami lakukan gitu. Jadi tetap kalau mereka nantinya, saya yakin kalau mereka nantinya ternyata sekarang teknologinya sudah seperti ini ya, saya kira mereka akan berupaya begitu. Jadi jangan kok terus kita menggunakan yang lama aja deh, nanti teknologinya juga mereka nggak mengenal. Itu saya kira ini tetap diperlukan dan tetap harus dilakukan. Oke, saya rasa Bu poin-poinnya sudah masuk Bu ya, apa yang harus dilakukan di 2024 dan kendala-kendala di pemilu 2019. Nah Ibu, ini sedikit sharing Ibu. Kita itu di dalam podcast ini sengaja untuk mengumpulkan para teman-teman yang juga kemarin bertarung di 2019 ingin mendengar sebenarnya permasalahannya apa, kesulitannya apa, terutama dengan kelompok-kelompok disabilitas Ibu, atau difabel Ibu. Karena kita masih melihat ini kelompok ini harus untuk didorong untuk dia juga ada di legislatif. Kalau dilihat dari penyelenggara pemilu, saya rasa sudah banyak ya, dari PPK misalnya, di tingkat panitia ad hoc, saya beberapa juga melihat sudah lumayan, sudah ada. Tapi untuk memiliki kebijakan publik, saya rasa ini masih sedikit. Dan ini saya, Mas Aska juga berpikir podcast ini jadi saluran informasi demokrasi bagi pemangku kepentingan, seperti Kesbangpol misalnya, atau partai politik itu sendiri, KPU dan Bawaslu, agar juga mendengar suara-suara ini melalui video ini tujuannya. Karena kadang-kali agenda-agenda kita tuh banyak formalitasnya, habis seminar selesai gitu. ini kayaknya harus ada salah satu saluran khusus supaya masyarakat juga paham inklusivitas itu penting, dan kelompok ini juga tidak bisa di sebelah matakan. Justru ini harus kita dukung bersama-sama. Karena syarat untuk pemilu yang berintegritas salah satunya juga inklusivitas Ibu. Ya. Nah, kita tuh selalu dianggap di DI ini selalu baik untuk inklusivitas. Tapi sebenarnya persoalannya ternyata banyak sekali, Bu. Salah satunya juga dari sisi partai politik. Nah, Ibu, kami ucapkan terima kasih, Bu. Ini waktunya. Semoga ini jadi berkah pahala, Bu. Karena ini semangat kami untuk, ayo masyarakat juga tahu nih ada problem terkait hal ini dan kita bisa membuat perubahan di selanjutnya. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih, Bu Nuning, dan jangan lupa untuk teman-teman Kispren juga subscribe ya. Ini penting sekali. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ibu.